Namaku Rani. Lengkapnya, Rani Lestari. Aku lahir dan besar di Jakarta. Tepatnya di daerah pinggiran yang tiap hari ramai oleh suara angkot, pedagang sayur, dan anak-anak kecil bermain kejar-kejaran. Hidupku biasa saja. Bahkan cenderung pas-pasan. Bapakku tukang becak, sementara ibuku sudah lama sakit-sakitan. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Sejak SMA, aku nggak pernah mimpi jadi pegawai kantoran apalagi artis. Yang kupikirkan cuma satu, bagaimana caranya bisa bantu keluarga. Tahun itu aku baru menginjak usia 24. Belum menikah, tapi sudah pernah patah hati 2 kali. Yang satu selingkuh, yang satu lagi kabur nikah sama janda kaya. Mungkin Tuhan belum mengizinkan aku bahagia, pikirku waktu itu. Saat itulah tetangga depan rumah, Bu Narti, pulang dari Arab Saudi. Bawa koper besar, perhiasan emas mencolok, dan kabar yang bikin geger. Dia diangkat anak oleh majikan Arabnya sendiri. Aku dan warga kampung seperti tersihir. Aku jadi penasaran. Kalau Bu Narti bisa sukses di sana, kenapa aku nggak coba? Akhirnya, aku ikut program TKW legal lewat Pejitki resmi. Prosesnya panjang, penuh pelatihan dan air mata. Apalagi pas harus pisah dari ibu yang makin hari makin kurus. Tapi aku berjanji dalam hati, aku akan pulang bawa uang, bawa harapan, dan kalau bisa, bawa masa depan yang baru. Dan disinilah aku sekarang, di sebuah rumah megah di Riyadh. Pertama kali menginjakan kaki di rumah majikanku, aku sampai melongo. Dinding marmer, lantai mengilap seperti cermin, dan aroma wewangian khas Arab menyambutku seperti di film-film. Di sana berdiri seseorang yang nantinya akan mengubah seluruh hidupku, Tuan Abdul Rahman Al-Fayez. Hari-hari pertama di rumah itu begitu canggung. Aku ditugaskan sebagai pembantu rumah tangga untuk urusan dapur dan bersih-bersih kamar. Tapi yang membuatku heran, rumah ini sangat sepi. Hanya ada Tuan Abdul Rahman, ibunya yang sudah tua dan pemarah, dan 2 orang penjaga rumah yang jarang bicara. Tak ada istri, tak ada anak-anak. Aku penasaran, tapi tentu saja aku nggak berani bertanya. Tuan Abdul Rahman orangnya sangat berbeda dari yang kubayangkan. Wajahnya tegas, berumur sekitar 40-an, tapi pembawaannya tenang dan sopan. Ia fasih berbahasa Inggris, dan sering menanyakan keadaanku. "Are you okay, Rani?" Atau, "Do you miss your home?" Pertanyaan-pertanyaan kecil yang membuatku merasa dihargai. Suatu hari, aku tanpa sengaja memecahkan vas bunga antik di ruang tamu. Tangan gemetar, wajah pucat, aku langsung sujud minta maaf. Dalam bayanganku, aku akan dikirim pulang atau dimarahi besar-besaran. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Tuan Abdul Rahman hanya tersenyum dan berkata, "Hanya benda. Yang penting kamu tidak terluka." Sejak saat itu, pandanganku tentangnya berubah total. Ia bukan hanya majikan. Ia seperti seseorang yang punya hati. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku makin terbiasa dengan ritme kerja di rumah itu. Bahkan, kami mulai sering mengobrol ringan. Tentang Indonesia, tentang masakan, tentang mimpi. Kadang, dia tertawa saat aku bercerita tentang kehidupan di kampung halaman. Kadang, dia hanya diam dan menatapku dalam. Dan entah sejak kapan, aku mulai menunggu-nunggu kehadirannya. Aku mulai menyiapkan teh kesukaannya tanpa disuruh. Aku mulai merapikan ruangannya dengan lebih rapi dari biasanya. Aku bahkan menyisir rambutku sebelum turun bekerja. Aku tahu, itu bukan lagi tugas, tapi karena hatiku mulai bergetar. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan ruang kerja di lantai atas, aku menemukan sebuah buku yang terbuka di meja. Di dalamnya ada tulisan tangan dalam bahasa Arab dan terjemahan bahasa Inggris. Isinya tentang cinta, pengorbanan, dan doa-doa dalam Islam. Aku membacanya perlahan. Tak sadar, air mataku menetes. Entah kenapa tulisan itu seperti berbicara langsung ke hatiku. Lalu suara itu datang. "Do you like it?" Aku terkejut. Di ambang pintu, berdiri Tuan Abdul Rahman. Wajahnya teduh. Matanya penuh rasa ingin tahu. Aku menjawab dengan gugup, "Yes, it's beautiful." Ia masuk ke ruangan, duduk di kursi, dan berkata, "It's written by my wife. She passed away 5 years ago." Dunia seperti berhenti sejenak. Hatiku mencelos. Jadi, ia duda?
Ia melanjutkan, "She taught me how to love Someone not with control, but with understanding. I lost her, but I still believe love can come again, in a different way." Aku tak bisa berkata-kata. Malam itu, kami bicara lebih lama dari biasanya. Tentang kehilangan, tentang harapan, dan tentang hidup yang tak selalu seperti yang kita rencanakan. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku mulai merasa dilibatkan lebih dari sekadar pekerja. Ia memintaku menemaninya ke toko buku. Ia menyuruhku ikut duduk saat makan malam, walau ibunya masih memandangku sinis. Ia memberiku hadiah, sebuah selendang bermotif bunga yang katanya mirip dengan kain batik. Dan pada suatu pagi yang sunyi, di taman belakang rumah, ia mengucapkan kalimat yang membuat jantungku berhenti sejenak. "Rani, would you consider being my wife?" Pertanyaan itu menggema di kepalaku berhari-hari. Aku bukan bermimpi. Itu nyata. Di taman belakang rumah, saat matahari belum tinggi dan embun belum benar-benar menguap, seorang pria Arab yang selama ini hanya kupanggil majikan, tiba-tiba melamarku. Aku tak langsung menjawab. Mulutku kaku, mataku berkaca-kaca. Antara takut, tak percaya, dan, ya, sedikit bahagia. Tapi bahagia yang dibumbui ragu. Aku cuma seorang TKW, lulusan SMA, hidup dari keluarga miskin di Jakarta. Dan dia, seorang duda terhormat dari keluarga terpandang, punya perusahaan, punya kekuasaan. Aku nggak tahu harus jawab apa. "Tuan," ucapku lirih. Ia tersenyum lembut. "Kamu tidak harus menjawab sekarang. Tapi ketahuilah, aku tidak main-main. Aku tidak ingin kamu hanya menjadi bayangan di rumah ini. Kamu pantas mendapatkan lebih." Setelah itu, ia tak pernah memaksaku. Tapi sikapnya berubah. Lebih perhatian. Lebih lembut. Ia bahkan menyuruhku libur 2 hari untuk memikirkan semuanya. Aku mengurung diri di kamar kecil di lantai bawah, menangis sendiri. Pikiran berkecamuk. Di satu sisi, aku merasa terhormat. Tapi di sisi lain, aku tahu, ini bukan cinta biasa. Ini keputusan besar. Yang lebih membuatku takut adalah keluarganya. Hari ketiga setelah lamaran itu, aku akhirnya memberanikan diri berbicara. "Tuan, kalau saya menerima, apakah keluarga Anda bisa menerima saya juga?" Dia diam lama, lalu menjawab pelan, "Itu yang sedang saya usahakan." Dan malam itu, jawabannya datang dalam bentuk mimik dingin dan kata-kata menusuk dari seseorang yang selama ini hanya menganggapku bayangan, ibunya sendiri. "Dia pembantu," katanya dalam bahasa Arab yang tegas saat kami bertiga duduk di ruang tengah. "Kau mau mempermalukan darah bangsawan hanya karena kasihan?" Aku mengerti sedikit-sedikit bahasa Arab, dan sejujurnya, kalimat itu seperti palu goda menghantam dadaku. Tapi Tuan Abdul Rahman langsung berdiri dan berkata dalam nada tinggi tapi sopan, "Ini hidupku. Aku yang akan menjalaninya. Jika kau tidak bisa menerima Rani sebagai bagian dari keluarga, maka aku akan keluar dari rumah ini dan tinggal bersamanya." Aku membeku. Aku tidak pernah ingin jadi penyebab perpecahan. Aku hanya ingin dicintai, bukan dibenci. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Ibunya tak mau bicara padaku. Penjaga rumah mulai menghindar. Bahkan juru masak lama tiba-tiba minta pindah tugas. Aku jadi seperti hantu yang berkeliaran di rumah megah ini, diperhatikan hanya oleh satu orang, suamiku yang belum sah. Namun yang paling mengejutkan adalah pernyataan resminya. Ia mengumumkan bahwa ia akan menikah denganku di depan keluarga besarnya. Seketika, aku sadar, ini bukan sekadar lamaran. Ini perang kecil melawan tradisi dan kehormatan. 3 hari sebelum tanggal pernikahan yang ditentukan, aku dipanggil oleh seorang wanita muda berjilbab hitam. Namanya Yasmina, adik dari Tuan Abdul Rahman. Kami belum pernah bicara sebelumnya. Tapi kedatangannya ke kamar kecil tempatku biasa tidur sudah cukup membuat jantungku berdebar tak karuan. "Rani, dengarkan aku baik-baik," katanya dalam bahasa Inggris yang kaku. "Aku tidak membencimu. Tapi ini bukan dongeng. Jika kamu menikah dengan kakakku, kamu akan membawa beban yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan." Aku diam, menatap matanya yang dingin tapi jujur. Pernikahan ini tidak akan pernah diterima oleh semua orang. Banyak keluarga kami yang berpikir kamu hanya ingin hartanya. Bahkan jika kamu mencintainya,
mereka akan terus menuduhmu. Dan jika suatu hari dia meninggal sebelum kamu, semua akan jatuh ke tangan keluarganya. Kamu akan ditinggalkan. Aku masih diam. Tapi dalam hatiku, badai berkecamuk. Lalu ia menyerahkan sebuah surat perjanjian. Ini syarat dari ibu. Jika kamu tetap ingin menikah, kamu harus menandatangani ini. Kamu tidak akan punya hak atas harta, rumah, dan warisan apapun. Kamu hanya akan menjadi istri, tanpa nama di surat-surat. Tanganku gemetar. Air mata menetes pelan. Hatiku seperti direnggut. Tapi aku menahan semuanya dalam diam. Yasmina menatapku, lalu pergi begitu saja. Surat itu kutatap lama, lalu kusimpan di bawah bantal. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menangis dalam diam. Aku sadar, cinta ini tak akan mudah. Aku punya dua pilihan. Menerima lamaran dan hidup dalam bayang-bayang hinaan. Atau mundur, dan kembali ke Jakarta sebagai pecundang yang patah hati di negeri orang. Dan saat fajar mulai menyingsing, aku menatap cermin kecil di depanku. Rani, bisikku pada diri sendiri, ini hidupmu. Kamu yang tentukan jalanmu. Dan akhirnya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Esok harinya, saat matahari belum tinggi, aku berdiri di hadapan Tuan Abdul Rahman dengan mata sembab tapi penuh keyakinan. Aku menerima lamaranmu, Tuan. Tapi aku juga menerima syarat keluargamu. Aku tak butuh harta. Aku hanya ingin diperjuangkan. Ia menatapku dalam diam. Lalu perlahan, ia mendekat dan menggenggam tanganku. Insya Allah, aku tidak akan membuatmu menyesal. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Bukan di hotel bintang 5, tapi di aula kecil yang disewa mendadak. Hanya beberapa kerabat yang hadir, dan kebanyakan dari mereka tidak menatapku dengan senyuman. Ibunya tidak datang. Bahkan Yasmina hanya berdiri di belakang, tanpa mengucapkan selamat. Tapi di hari itu, untuk pertama kalinya aku mengenakan gaun putih. Bukan pinjaman, bukan sewaan, tapi hadiah dari seseorang yang memilihku bukan karena status, melainkan karena hati. Namun sayangnya, dongeng itu hanya sebentar. Malam pertama sebagai istri sah, aku tidak tidur dalam pelukan hangat, tapi dalam kegelisahan. Karena setelah kami resmi menikah, aku langsung diusir dari rumah utama. Mulai sekarang, kalian tinggal di villa belakang, kata seorang pelayan laki-laki dengan wajah kaku. Aku hanya bisa terdiam memandangi koper-koper kecil kami dipindahkan tanpa penjelasan. Villa itu jauh lebih kecil, sunyi, dan tidak ada satupun dari keluarga besar yang pernah datang ke sana. Rasanya seperti dibuang. Maafkan aku, Rani, ucap suamiku sambil mengelus punggungku pelan. Ibu tidak ingin melihatmu di rumah utama. Aku tak bisa memaksanya, tapi aku akan tetap bersamamu di sini. Aku tersenyum pahit. Menikah seharusnya jadi awal kehidupan baru, bukan pengasingan. Hari-hari berikutnya terasa asing. Aku tetap memasak, membersihkan, dan merawat suamiku seperti biasa. Tapi kami tidak lagi punya akses ke dapur utama, ruang tamu, atau kendaraan pribadi keluarga. Kami seperti ditarik keluar dari garis keturunan, padahal aku baru saja masuk. Aku tahu, ini bukan karena cinta kami salah, tapi karena aku dianggap bukan siapa-siapa. Malam-malamku diisi dengan isak tangis pelan di kamar mandi kecil. Aku belajar memasak masakan Arab dengan lebih baik, aku mulai belajar bahasa Arab lebih intensif. Bahkan aku mengirim pesan ke ibuku di Jakarta lewat teman sesama TKW, hanya untuk sekadar mendengar suaranya berkata, "Kamu kuat, Nak." Dan satu-satunya harapan yang kupeluk tiap malam adalah, semoga suatu hari mereka menerimaku. Tapi ternyata, cobaan kami baru saja dimulai. Suatu siang yang terik, aku membuka pintu villa dan menemukan sebuah amplop tergantung di gagang pintu. Tidak beralamat, tidak bertanda. Hanya selembar kertas di dalamnya bertuliskan tulisan tangan dalam bahasa Arab. Aku membaca perlahan dengan bantuan kamus digital. Kau hanya sementara. Dia akan kembali pada wanita bangsawan yang sudah dijodohkan sejak kecil. Tanganku bergetar. Aku menunjukkannya pada suamiku, dan wajahnya langsung memucat. Ia merobek surat itu dan membuangnya. Fitnah. Itu tidak benar. Namun sejak hari itu, semuanya berubah. Ia jadi lebih pendiam. Pulang lebih malam. Sering menerima telepon diam-diam.
Aku tahu ia sedang menutupi sesuatu, dan itu membuatku semakin hancur. Apakah dia mulai menyesal menikahiku? Apakah keluarganya mulai menekannya? Atau, apakah surat itu bukan sekadar ancaman kosong? Aku mencoba bersikap biasa, tapi batinku berkecamuk. Aku bahkan pernah diam-diam mengikutinya saat dia pamit pergi ke kantor. Tapi bukannya ke kantor, dia justru berhenti di sebuah rumah besar di distrik lain. Dari kejauhan aku melihatnya bertemu seorang wanita Arab muda, cantik, anggun, mengenakan abaya biru muda. Mereka berbicara cukup lama. Wanita itu tampak menangis, lalu memeluknya sebentar. Dan aku hanya bisa berdiri dari kejauhan, menatap dengan dada sesak. Malam itu aku tidak bertanya apapun, tapi hatiku sudah patah separuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, suamiku mulai mencoba mendekat lagi. Ia mulai memasak sarapan bersamaku, mengajak berjalan-jalan di taman villa, dan bahkan mulai membaca Al-Quran bersamaku tiap malam. Seolah ingin mengembalikan semuanya ke awal. Tapi aku tahu, luka ini tidak mudah sembuh. Dan akhirnya, aku memberanikan diri bertanya, "Tuan, siapa wanita itu?" Ia terdiam cukup lama, lalu menjawab jujur, "Namanya Zulaiha. Dia sepupuku. Kami pernah dijodohkan sejak kecil, tapi aku tidak mencintainya. Pernikahan itu batal bertahun-tahun lalu, tapi dia belum bisa menerima. Dan sekarang, keluargaku menyuruhku menikahinya juga." Aku terhenyak. Air mataku mengalir begitu saja. "Jadi, aku hanya istri pertama sementara? Lalu setelah itu kamu akan menikah lagi? Karena tekanan keluarga?" Ia langsung menggenggam tanganku erat. "Rani, aku tidak pernah mencintaimu setengah-setengah. Aku tidak pernah melihatmu sebagai pembantu. Aku melihatmu sebagai wanita yang membuatku percaya cinta bisa menyembuhkan. Tapi aku tidak bisa melawan semuanya sendirian. Aku butuh kamu." Dan di detik itu, aku harus memilih. Mundur dan menyelamatkan harga diri, atau bertahan dan memperjuangkan rumah tangga ini. Aku memilih bertahan. Tapi bukan karena aku lemah. Aku bertahan karena aku tahu cintaku tulus. Dan karena aku yakin, suatu hari nanti, semua luka ini akan berubah menjadi kekuatan. Namun keyakinan itu mulai digoyahkan. Bukan oleh kebencian keluarga, bukan oleh sindiran pelayan, bahkan bukan oleh kehadiran Zulaiha, melainkan oleh satu kalimat dari suamiku sendiri. "Satu-satunya cara agar mereka berhenti menganggap remeh kita, adalah jika kamu mengandung anakku." Aku terdiam. "Kalau kamu hamil, mereka akan tahu ini bukan cinta sesaat. Mereka akan tahu, kamu adalah bagian dari darah keluarga ini." Tapi aku tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Sudah 3 bulan kami menikah. Aku sudah mencoba berbagai cara. Tapi tanda-tanda kehamilan itu tak kunjung datang. Aku bahkan diam-diam memeriksakan diri ke klinik kecil dekat pasar, dan hasilnya, rahimku lemah. Dokter menyarankanku untuk tidak terlalu stres, karena tekanan mental bisa membuat peluang hamil semakin kecil. Tapi bagaimana aku bisa tidak stres ketika seluruh dunia seperti menyorotku dengan tuduhan dan harapan yang saling bertolak belakang? Dan kini, suamiku yang selama ini menjadi sandaran, malah menyandarkan harapannya padaku. Aku menangis semalaman, dalam diam. Di sisi suami yang tidur tanpa tahu, hatiku sedang runtuh. Seminggu setelah pembicaraan tentang anak itu, aku mulai menjaga jarak. Aku memasak seperti biasa, menyambut suamiku dengan senyuman. Tapi ada yang berubah. Senyumku hambar, tatapanku kosong. Bahkan aku lebih banyak mengunci diri di kamar sambil memandangi hasil tes kehamilan yang selalu satu garis. Sampai akhirnya, aku menulis sepucuk surat. "Tuan Abdul Rahman, terima kasih telah memilihku dalam hidupmu. Tapi mungkin aku tidak cukup baik untuk dunia ini. Aku tidak mampu memberi apa yang mereka harapkan. Aku mohon, biarkan aku pergi dengan hormat. Rani." Aku lipat surat itu dan letakkan di atas bantal. Lalu aku berkemas. 1 koper kecil, 1 jaket, dan 1 foto ibuku. Aku sudah menelepon temanku, sesama TKW yang bersedia membantuku sementara. Pukul 4 pagi aku berjalan keluar villa. Udara dingin menusuk, tapi hatiku lebih beku. Namun saat aku hendak melewati gerbang kecil villa, sebuah suara memanggil dengan teriak tertahan. "Rani!"
Aku menoleh. Dia berdiri di sana. Dengan mata merah, napas terengah, dan surat itu di tangannya. Kenapa kamu pergi diam-diam? Kenapa kamu menyerah tanpa memberiku kesempatan? Aku menangis. Tidak bisa lagi bersembunyi. Aku bukan wanita kuat seperti yang kamu pikir. Aku tidak bisa memberi apa yang kamu mau. Bahkan jadi ibu, aku gagal. Dia menghampiriku, memelukku erat. Tak peduli tubuhku gemetar atau orang-orang di sekitar mulai keluar melihat keributan. Kita belum selesai. Dan kamu belum kalah. Kalau tidak bisa punya anak, kita tetap bisa jadi keluarga. Asal kamu bersamaku. Aku terisak di pelukannya. Tapi harapan itu tak bertahan lama. Karena keesokan harinya, aku menerima surat panggilan dari pengadilan keluarga. Surat itu diserahkan oleh seorang pria tua berjubah, sopan tapi tegas. Isinya membuat seluruh tubuhku lemas. Pengadilan keluarga memanggil saudari Rani untuk menghadiri sidang permohonan pembatalan hak istri. Aku tak paham sepenuhnya. Tapi suamiku menjelaskan dengan berat hati bahwa ibunya menggugat keabsahan pernikahan kami dengan alasan tidak sah secara keluarga besar dan adat. Ini bukan soal hukum negara, katanya. Tapi dalam hukum internal keluarga kami, jika mereka menganggap pernikahan ini tidak sah, maka seluruh hubungan kita akan dihapus secara sosial. Kamu akan dianggap tidak pernah ada. Aku membeku, seperti ditampar keras. Jadi selama ini, aku cuma, sementara, dalam mata mereka. Sidang itu digelar diam-diam. Hanya dihadiri beberapa tokoh tua dari keluarga besar dan perwakilan agama. Aku duduk di sisi kanan, dengan kepala tertunduk. Di seberang, duduk Yasmina dan ibunya, dengan ekspresi dingin yang membuatku makin gemetar. Mereka menyebutku asing, tak setara, dan tidak layak mendampingi darah bangsawan. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat mereka memutar video percakapan antara aku dan dokter di klinik kecil, tentang kemungkinan sulit hamil. Entah bagaimana bisa direkam. Mungkin Yasmina menyuap perawat. Aku tidak tahu. Aku hanya bisa menutup wajah, merasa telanjang di hadapan para penilai. Saat semua orang menunggu hasil putusan, aku ingin sekali bangkit dan berteriak, "Aku bukan wanita hina. Aku mencintainya lebih dari hidupku sendiri." Tapi suaraku tercekat. Dan akhirnya, keputusan itu dibacakan. Demi menjaga kehormatan keluarga, hak saudari Rani sebagai istri Abdul Rahman dinyatakan ditangguhkan. Saudari Rani boleh tinggal bersama suaminya, namun tidak akan diakui dalam struktur keluarga dan hak waris. Aku tidak tahu harus lega atau hancur. Aku masih jadi istrinya, tapi hanya di atas kertas. Dalam hati dan mata keluarga, aku telah dihapus. Di perjalanan pulang, suamiku diam. Aku juga. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan luka kami. Sesampainya di villa, aku masuk kamar dan menangis sepanjang malam. Dan di puncak keputusasaan itulah aku melihat sebuah pesan dari Jakarta. Ibuku masuk rumah sakit. Kondisinya memburuk. Dan aku diminta segera pulang. Karena mungkin waktunya tidak lama lagi. Malam itu aku berdiri di depan koperku lagi. Kini aku benar-benar harus memilih. Tetap di sini dan memperjuangkan pernikahan yang sekarat, atau pulang ke Jakarta dan mendampingi ibuku di ujung hidupnya. Aku menatap keluar jendela, melihat bulan yang redup. Ya Allah, aku harus memilih. Tapi kenapa rasanya keduanya akan membuatku kehilangan sesuatu yang tak tergantikan? Akhirnya, aku memilih untuk pulang ke Jakarta. Kupandangi wajah suamiku malam itu, saat aku mengepak barang. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memeluk tubuhnya sendiri seakan menahan luka yang sama. "Rani, kamu yakin?" Aku angguk perlahan. Ibu sudah tua. Aku anak satu-satunya. Kalau aku tidak pulang sekarang, aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Ia menatapku dengan mata basah, lalu menarikku ke pelukannya. Erat, seakan tahu bahwa pelukan itu bisa jadi yang terakhir. "Aku akan menunggumu," bisiknya. "Tak peduli apa kata keluarga, kamu tetap istriku." Esok paginya, aku tinggalkan villa itu. Aku tinggalkan semuanya. Gaun pengantin, kenangan malam pertama, bahkan secarik surat pengadilan yang masih kutaruh di laci lemari. Jakarta menyambutku dengan bau debu dan terik yang menyengat, seolah menyadarkan aku bahwa ini bukan dongeng. Ini kenyataan.
Sesampainya di rumah kontrakan kecil kami di Jakarta, aku langsung menuju ranjang tempat ibuku terbaring. Ia tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Napasnya tersengal-sengal, tapi matanya menyala saat melihatku. "Rani, anakku." Aku langsung memeluknya erat. "Ibu, maaf aku telat. Aku di sini sekarang." Kami habiskan waktu 2 minggu di rumah sakit. Aku tidak lagi berpikir tentang villa megah, suami kaya, atau status istri sah. Yang kupikirkan hanya satu, membuat ibu bahagia di sisa waktunya. Dan yang mengejutkan, justru di masa-masa sulit itu, aku mendapat kabar bahwa aku hamil. Awalnya aku mengira tubuhku lelah karena jet lag, tapi rasa mual terus datang. Teman ibuku menyarankanku ke bidan dekat rumah. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku melihat 2 garis merah itu. Air mataku mengalir seketika. Aku mengelus perutku yang masih datar. Ini hadiah dari Allah. Aku segera memberitahu suamiku lewat video call. Ia menangis di seberang layar. "Rani, ini keajaiban. Kita akan punya anak." Namun aku tahu, keajaiban ini datang bersama ujian baru. Karena saat aku hendak memberitahu ibu soal kehamilan ini, ibu justru tak sadarkan diri. Napasnya melemah. Tangan yang selalu membelai rambutku kini hanya terkulai. Dan malam itu, ibu pergi. Dalam tidur. Tanpa sempat tahu bahwa ia akan jadi nenek. Aku merasa hancur. Tapi juga diberi kekuatan. Karena di saat satu nyawa pergi, ada satu nyawa lain yang tumbuh di dalam tubuhku. Aku tahu, aku harus kembali ke Arab. Bukan hanya untuk suamiku, tapi untuk masa depan anak kami. 2 bulan setelah kepergian ibu, aku mengurus semua dokumen kepergian. Aku kembali ke Arab dengan satu tekad. Kali ini aku tidak akan meminta diterima. Aku akan membuktikan diriku layak. Sesampainya di Bandara Riyadh, suamiku sudah menunggu. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memelukku dengan air mata berlinang. "Maaf, aku tak bisa menjemputmu sebagai pangeran. Tapi aku ingin menyambutmu sebagai lelaki yang mencintaimu seutuhnya." Kami kembali ke villa kecil itu. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ada harapan di udara. Ada kehidupan baru yang tumbuh dalam perutku. Aku tak peduli lagi pada cibiran keluarga. Aku bahkan sudah menyiapkan mental untuk membesarkan anak ini sendirian, jika harus. Tapi Allah selalu punya rencana yang lebih indah. 3 hari setelah kepulanganku, kami diundang mendadak ke rumah utama oleh orang tua suamiku. Aku pikir itu jebakan. Tapi saat kami datang, aku melihat Yasmina berdiri sambil membawa koper. Ibunya berdiri di sampingnya, menatap kami dengan wajah sulit ditebak. "Aku meminta maaf," kata ibunya perlahan. "Kami telah menilai kamu dari kulit luar. Kami pikir kamu hanya pembantu yang haus harta. Tapi kamu lebih dari itu." Aku menahan napas. Dan Yasmina memutuskan untuk pergi. Ia ingin menjalani hidupnya sendiri. Ia tahu, kamu wanita yang benar-benar dicintai anakku. Aku nyaris tak percaya. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku dipeluk oleh ibu mertuaku. "Hah, tulus. Maafkan kami, Rani," katanya. "Kami ingin kamu kembali ke rumah utama. Sebagai menantu, dan calon ibu dari cucu kami." Aku menangis. Terisak dalam pelukan yang dulu terasa mustahil. Hari itu, aku tak lagi merasa asing. Pelukan ibu mertuaku masih terasa hangat saat aku duduk bersama mereka di ruang tamu rumah utama keluarga Abdul Rahman. Dulu, ruang ini terasa seperti ruang penghakiman. Tapi hari ini, ruang ini menjadi saksi kehangatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pelayan menyuguhkan teh min. Bukan aku yang membuatnya seperti dulu, aku kini duduk sebagai tamu kehormatan. Bahkan, sebagai anggota keluarga. Zuleikha, pelayan yang dulu sering mencibirku, menunduk sopan dan tersenyum kecil saat menghidangkan manisan kurma. "Aku minta maaf atas semua perlakuanku dulu, Nyonya," bisiknya pelan. "Aku tidak tahu bahwa hatimu sekuat ini." Aku tersenyum. "Tak perlu. Allah sudah mengampuni kita semua." Kabar kehamilanku mulai menyebar ke seluruh keluarga. Ajaibnya, mereka tidak lagi mempermasalahkan statusku. Mungkin karena mereka menyadari, aku tetap bertahan saat yang lain menyerah.
Aku tetap mencintai Abdul Rahman bahkan saat namaku dihapus dari keluarga. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya hati. Dan itu cukup. Dan tepat sebulan setelah aku kembali ke rumah utama, Abdul Rahman membawaku ke taman belakang istana keluarga, tempat pertama kali ia menyatakan cinta padaku. Di sana, di bawah pohon zaitun tua, ia berlutut. Aku tahu kita sudah menikah secara sah, tapi hari ini, aku ingin menikah denganmu untuk kedua kalinya. Bukan karena aturan, tapi karena aku ingin menuliskan kisah ini ulang, dengan awal yang kau pantas dapatkan. Di hadapan keluarga, ulama, dan langit senja yang bersaksi, aku kembali mengucap ijab kabul. Kali ini, bukan sebagai mantan TKW yang diragukan, tapi sebagai wanita yang telah menempuh badai dan kembali berdiri dengan kepala tegak. Hari-hari berlalu cepat. Perutku mulai membesar. Aku mulai belajar bahasa Arab lebih dalam, mulai membaca buku-buku kehamilan dalam 2 bahasa, dan mulai diajari adat istiadat wanita bangsawan oleh ibu mertua. Lucu, ya. Dulu aku sering mencuci pakaian mereka, sekarang aku duduk satu meja makan dengan para wanita terpandang di Riyadh. Tapi bukan kemewahan yang membuatku bahagia. Yang membuatku merasa hidup kembali, adalah setiap tendangan kecil dari bayi yang tumbuh dalam rahimku. Dia kuat seperti ibunya, kata Abdul Rahman setiap kali meletakkan tangan di perutku. Tapi semakin dekat hari persalinan, aku mulai gelisah. Aku takut. Takut kehilangan bayi ini seperti aku kehilangan ibu. Takut tubuhku tak cukup kuat. Takut Allah mengambil kembali anugerah yang telah Ia beri. Namun ketakutan itu lenyap saat malam itu tiba. Pukul 2 dini hari, aku terbangun dengan rasa nyeri yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seluruh tubuhku menggigil. Abdul Rahman langsung membawaku ke rumah sakit dengan panik. Proses persalinannya panjang. 8 jam. Air mata, peluh, dan doa bercampur jadi satu. Dan akhirnya, tangisan pertama itu terdengar. "Selamat, anak laki-laki," kata dokter. Aku menangis sejadi-jadinya. Memandang wajah kecil itu, campuran antara aku dan lelaki yang kucintai. "Kita beri nama dia siapa?" tanya Abdul Rahman, memelukku. Aku tersenyum sambil mengelus pipi bayiku. "Fahmi." Artinya, pemahaman. Karena dia lahir dari segala hal yang akhirnya membuat kita mengerti arti cinta, sabar, dan perjuangan. Hari ini, 1 tahun setelah kelahiran Fahmi, aku menulis kisah ini dari halaman belakang villa kami. Di sampingku, Abdul Rahman bermain bola dengan Fahmi kecil yang masih belajar berdiri. Di pangkuanku, segelas teh min, ya, teh yang dulu kuhidangkan untuk orang lain, kini jadi temanku saat menulis cerita tentang diriku sendiri. Kadang aku masih suka tidak percaya. Dulu aku hanya gadis Jakarta yang bekerja jadi TKW untuk menafkahi ibu. Dulu aku cuma pembantu yang sering dicibir. Dianggap tak layak berdampingan dengan bangsawan. Tapi hidup punya rencana sendiri. Aku tidak bisa punya anak. Itu yang dikatakan dokter. Tapi kini anakku tertawa di taman. Aku tidak diakui keluarga. Itu yang pernah kuhadapi. Tapi sekarang mereka menyebutku bintang yang jatuh dari langit. Aku pernah ditinggal ibu, tapi kini aku menjadi ibu. Apa pelajaran dari semua ini? Bahwa cinta saja tidak cukup. Tapi cinta yang diperjuangkan, ditopang doa, dan diiringi kesabaran, itulah yang mengubah takdir. Dan kepada kalian yang membaca kisahku, jika kalian sedang di titik terendah, sedang merasa tak dianggap, tak dihargai, atau bahkan diremehkan, jangan menyerah, jangan padam. Karena bisa jadi, kamu sedang dalam proses menuju hidup yang akan membuat semua air matamu jadi alasan untuk bersyukur. Aku, Rani, dulu hanya TKW biasa. Kini, aku ibu, istri, menantu, dan perempuan yang utuh. Dan semua ini terjadi karena aku memilih bertahan saat yang lain ingin aku menyerah.